Insya Allah pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 6 akan membawakan presentasi dengan judul berbicara tentang Surah Maki dan Madani. Di kami insya Allah ada 3 pemateri. Yang pertama dengan saya sendiri dengan Izzuddin Fahmi Rahman, kemudian pemateri kedua akan disampaikan oleh Kak Dea dan Kak Raisa. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja. Sebelumnya, Kak Raisa boleh ditayangkan terlebih dahulu PowerPoint-nya. Kak Raisa, Kak Raisa, Slide nomor 18, Kak, atau 19? dari nomor 8. Nomor 20 sekarang. Ya, 20 Ya, ya. ya, betul. Makasih, Kak. Oke, saya lanjutkan. Oke, yang pertama, sumber pengambilan nama sebuah surah. Nama sebuah surah itu bisa diambil dari awal kata yang ada dalam ayat pertama suatu surah. Contohnya di surat Toha dan Yasin. Dan dalam Al-Quran ada sekitar 21 surat. Yang kedua, nama sebuah surah diambil dari kata yang ada di dalam rangkaian ayat pertama, namun bukan kata pembuka. Model ini ada 43 surah, misalnya surat Al-Anfal dan Al-Isra. Dan yang ketiga, nama sebuah surah diambil dari kandungan ayat-ayat terakhir sebuah surah, seperti Al-Masad dan An-Nas. Al-Masad ini nama lain surat Al-Ahzab. Lalu yang keempat, nama sebuah surah diambil dari kandungan isi surah, seperti surat Al-Fatihah dan Ali Imran. Lalu kemudian pembagian nama surah dari segi kuantitatif. Ada surah yang hanya punya satu nama, seperti Yusuf dan Ar-Ra'd. Dan ada juga beberapa surah yang disebut dengan satu nama, seperti Al-Baqarah dan Al-Imran disebut dengan Az-Zahrain, Al-Falaq dan An-Nas juga disebut Al-Mu'awwidhatain. Lalu kemudian surat yang mempunyai beberapa nama, seperti Al-Fatihah yang namanya banyak, ada Ummul Kitab, Ummul Quran, Sab'ul Mathani, dan lain sebagainya. Kemudian nama-nama surah dari sisi redaksional. Nama-nama surah itu ada yang berbentuk huruf, seperti surat Shad dan surat Yasin, ada yang berbentuk fi'il, seperti Fussilat dan Abasa, dan ada juga surah yang berbentuk isim, dan ini paling banyak dalam Al-Quran. Selanjutnya, adapun metodologi penetapan nama surah, ada 3 pendapat ulama. Yang pertama, bahwa 114 surah yang ada dalam Al-Quran itu, semua namanya itu ditetapkan melalui petunjuk Nabi Muhammad SAW atau kita kenal dengan Tauqifi. Lalu pendapat yang kedua, ada ulama yang berpendapat bahwa 114 surat dalam Al-Quran itu, semua namanya itu melalui ijtihad sahabat atau tabi'in. Tapi ada juga ulama yang mengambil pendapat bahwa 114 surat dalam Al-Quran itu penetapan nama surahnya itu gabungan antara keduanya. Jadi ada yang melalui ijtihad Nabi, jika tidak ada riwayatnya, barulah para sahabat menetapkannya secara ijtihad. Kemudian penulisan nama surah. Menurut Ibnu Ashur,
para sahabat dan tabi'in awal pada saat itu tuh enggan untuk menulis nama-nama surat di dalam mushaf karena menghindari pencampur adukannya wahyu dengan selain wahyu. Karena itu, untuk memisahkan antar surat ditulislah lafaz basmalah. Kemudian, di zaman tabi'in tengah dan akhir, mulailah ditulis nama surat dalam mushaf. Akan tetapi, dibedakan khotnya dengan rosam Al-Quran. Akan tetapi, surat dalam lafaz basmalah, khotnya sama dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan hal ini pertama kali dicetuskan idenya oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, yaitu gubernur Irak masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan Al-Umami. Kemudian kita membahas pembagian surat menurut Makki dan Madani. Adapun pembagian sesuai dengan tempat turunnya, ada 14. Ada yang diturunkan di Mekah, ada yang diturunkan di Madinah, dan ada juga surat-surat yang diperselisihkan antara dia diturunkan di Madinah atau di Mekah. Ada juga ayat-ayat Makkiyah dalam surat Madaniyah. Yang kelima, ada juga ayat-ayat Madaniyah dalam surat Makkiyah. Yang keenam, ada yang diturunkan di Mekah, sedangkan hukumnya Madani. Dan ada yang diturunkan di Madinah, sedangkan hukumnya Makki. Kemudian yang kedelapan, yang serupa dengan yang diturunkan di Mekah dalam kelompok Madani. Yang kesembilan, yang serupa yang diturunkan di Madinah dalam kelompok Makki. Yang ke-10, yang dibawa dari Mekah ke Madinah. Dan yang ke-11, yang dibawa dari Madinah ke Mekah. Yang ke-12, yang turun di waktu malam dan di waktu siang. Yang ke-13, yang turun di musim panas dan musim dingin. Dan yang terakhir, yang turun di waktu menetap dan perjalanan. Adapun faidah mengetahui Makki dan Madani, yang pertama, sebagai alat bantu bagi mufasir untuk menafsirkan Al-Quran. Jika ada menemukan dua ayat yang kontradiktif. Jadi jadi mufasir bisa melihatnya dari bisa membedakan yang nasikh dan yang mansukh. Yang kedua, seorang dai bisa meniru gaya bahasa Al-Quran dalam metode berdakwah karena setiap situasi punya bahasa tersendiri. Dan yang ketiga, faidah mengetahui Makki dan Madani, kita bisa tahu sejarah hidup Nabi Muhammad SAW melalui ayat-ayat Quran. Sebab turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW sejalan dengan segala peristiwa dakwahnya. Oke, baik. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih waktunya, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kemudian selanjutnya akhir akan disampaikan dari Kak Dea. Pada beliau kami persilahkan. Baik, bismillah. Kemudian materi selanjutnya, cara untuk mengetahui Makki dan Madaninya suatu ayat atau surat. Yang pertama dengan cara sima'i naqli, yaitu melalui riwayat dan kabar dari para sahabat. Cara kedua dengan kiasi ijtihadi yang didasarkan pada ciri-ciri Makki dan Madani. Kemudian perbedaan Makki dan Madani dari segi waktu, tempat, dan sasarannya. Pertama, dari segi waktu turunnya, surat yang Makki atau ayat yang Makki itu turun sebelum hijrah, walaupun tidak selalu turun di Mekah. Sedangkan yang Madani turun setelah hijrah, walau bukan di Madinah. Yang kedua, dari segi tempat turunnya. Yang Makki turun di Mekah dan sekitarnya, seperti Mina, Hudaybiyah, dan Arafah. Yang Madani turun di Madinah dan sekitarnya, seperti Uhud, Kubah, dan Sim. Yang ketiga, dari segi sasarannya, kalau Makki untuk penduduk Mekah, biasa dengan sigot ya ayyuhan nas, dan yang Madani untuk penduduk Madani dengan sigot ya ayyuhalladzina amanu. Selanjutnya, ketentuan Makki dan ciri khas temanya, yaitu setiap surat yang mengandung ayat sajadah. Yang kedua, katakanlah. Yang ketiga, dengan sigot ya ayyuhan nas, bukan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Yang keempat, berisi tentang kisah para nabi, umat terdahulu, dan Adam dengan iblis, kecuali surat Al-Baqarah. Dan yang kelima, diawali huruf muqatta'ah, kecuali surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Adapun surat Ar-Ra'd masih diperselisihkan. Adapun segi ciri tema dan gaya bahasa secara ringkas sebagai berikut. Yang pertama, ajakan bertauhid
pembuktian risalah, hari kiamat, surga dan neraka, argumentasi terhadap musyrikin. Yang kedua, akhlak mulia, peningkatan dosa, dan tradisi buruk orang musyrik. Yang ketiga, suku katanya pendek-pendek, kata-kata yang mengesankan dan menggetarkan hati. Dan maknanya pun meyakinkan, seperti surat-surat yang pendek-pendek. Terakhir, ketentuan madani dan ciri khas temanya, yaitu setiap surat yang menjelaskan ibadah, muamalah, ayat had, kaidah hukum, dan masalah perundang-undangan. Yang kedua, yang menyingkap segala perilaku dan menjelaskan bahayanya orang-orang munafik. Yang ketiga, terdapat dialog dan hal-hal yang berkaitan dengan ahli kitab. Yang terakhir, suku kata dan ayatnya panjang, dengan gaya bahasa yang memancarkan syariat dan menjelaskan tujuan dan sasarannya. Sekian, kami kembalikan kepada moderator. Jazakumullah khairan. Kemudian kita ke sesi berikutnya. Insyaallah kita akan buka tanya jawab ataupun masukan ataupun evaluasi dari teman-teman atau dari Bapak Ahmad Syukron langsung. Kepada teman-teman ataupun Pak Ahmad Syukron kami persilahkan. Izin mungkin dilanjutkan ke presentasi kedua supaya nanti di akhir baru sesi tanya jawabnya. Ya, baik. Silakan dilanjutkan saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan yang kedua dari kelompok 7 tentang beberapa kajian ulumul Quran. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, ada Pak Abdul Hakim El-Hamidi dan Mas Muhammad Syamilul Huda. Langsung saja tanpa memperpanjang kalam, materi yang pertama akan disampaikan oleh Mas Syamilul Huda. Kepadanya kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Di materi yang pertama itu tentang al-muhkam wal al-mutasyabih. Poin pertama yaitu pengertian muhkam dan mutasyabih. Secara etimologi, muhkam berasal dari kata ahkama, yakni atqona, yang berarti mengokohkan. Kemudian mutasyabih berasal dari kata kerja ashbaha atau tasyabaha, yang berarti rancu atau samar. Sulit dibedakan atau tidak jelas. Referensi dari kitab Amr Abdul Aziz, Dirasah fi Ummul Quran, Beirut, Dar Al-Furqan, tahun 1983, halaman ke-179. Dan selanjutnya, di poin yang kedua, yaitu ciri-ciri ayat muhkam dan mutasyabih. Boleh Mbak Alfu Zahra di slide. Yang pertama, ciri ayat muhkam yaitu ayat yang mudah diketahui. Maksudnya, ayat yang dimaksudnya dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain atau takwil. Dan ada maknanya sudah tersurat. Belum geser Mbak, belum. Geser di slide sebelumnya. Belum. Mohon maaf, ada kesalahan teknis sebentar. Sudah terlihat? Oke, sudah ke slide sebelumnya, Mbak. Oh, sebelumnya. Ya, Bu. Slide sebelumnya yang masih di ciri ayat muhkam. Oke, mari kita lanjut lagi. Ciri ayat muhkam, ayat yang mudah diketahui maksudnya. Ayat yang dimaksudnya dapat
diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain atau ta'wil. Maknanya sudah tersurat dengan jelas dalam ayat-ayatnya, sehingga tidak memerlukan pembahasan atau analisis lebih lanjut karena dapat dipahami dengan mudah. Ayat-ayatnya hanya mempunyai satu penafsiran makna saja. Kemudian yang kedua, ada ciri ayat mutasyabih. Ciri ayat mutasyabih, pertama hanya diketahui maksudnya oleh Allah sendiri. Kemudian yang kedua, banyak mengandung banyak wajah. Kemudian yang ketiga, memerlukan penjelasan dengan merujuk kepada ayat-ayat lain. Yang terakhir ada ayat-ayatnya memiliki banyak makna. Selanjutnya di keempat, ada contoh ayat muhkamat. Selanjutnya yang ketiga itu contoh-contoh ayat muhkamat dan mutasyabihat. Yang pertama ada contoh ayat muhkamat, yaitu tentang larangan meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah pada Quran surat Al-Maidah ayat 90. Jelas sekali bahwa larangan menjauhi menunjukkan haram. Yang kedua, contoh ayat-ayat mutasyabihat, yaitu pada permulaan surat seperti alif lam mim shad, ha mim, nun, yasin, dan sebagainya. Yang lain tidak mengartikannya, karena hanya Allah yang mengetahui bagian dari rahasia Al-Quran. Tapi yang lain berusaha mengungkap maknanya, seperti alif, lam, mim, shad, dikmanai ana Allah al-sadiq, aku Allah adalah yang benar, dan sebagainya. Selanjutnya contoh ayat mutasyabihat yang menyangkut sifat-sifat Allah. Di Quran surat Toha ayat 20, Ar-Rahman wala arsyistawa, yang artinya yaitu Tuhan yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas arsy. Yang kedua, Quran surat Ar-Rahman ayat 55. Pokoknya wa taqillah wajah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal wajah atau zat Tuhanmu yang punya kebesaran dan kemuliaan. Terakhir, di poin terakhir itu hikmah keberadaan ayat mutasyabihat. Yang pertama, memperlihatkan kelemahan akal manusia, merupakan sarana bagi penundukan akal terhadap Allah karena kesadarannya akan ketidakmampuan akalnya untuk mengungkap ayat-ayat mutasyabih. Tuh. Kemudian yang kedua, mengharuskan upaya yang lebih banyak untuk mengungkapkan berarti melingkupi suatu perkara ketika mengandung makna plural. Secara terminologi diantaranya menurut Wahbah Zuhaili, yaitu suatu perkara yang memiliki makna berbilang, baik secara lafaz ataupun makna. Masuk ke pembagian am. Am terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada jamak, seperti al-musyrikun, al-muslimun, ar-rijal, al-jibal, al-abrol, al-hujjat, dan sebagainya. Kemudian ada jenis. Contohnya al-hayawan, al-ibil, an-nas, an-nisa. Yakni lafaz-lafaz ini bukanlah bagian lafaz jamak, sebab tidak ada satuan dari jenisnya. Kemudian ada mubahamah atau samar, seperti man untuk yang berakal, atau ma bagi yang tidak berakal. Dengan catatan keduanya menjadi istifham atau kata tanya, menjadi syarat dan jaza, ai menunjukkan jamak, aina menunjukkan tempat, dan mata menunjukkan waktu. Kemudian ada isim mufrad yang kemasukan alif dan lam, seperti az-zani, as-sarik, al-insan, as-said, al-bai', al-qatil, dan ad-dinar. Semua ini adalah contoh dari pembagian am. Lanjut ke pengertian khos. Khos menurut bahasa ialah lawan daripada am. Sedangkan menurut istilah ialah suatu lafaz yang menunjukkan arti tunggal yang menggunakan bentuk mufrad. Baik pengertian itu menunjuk pada jenis atau menunjuk macam atau juga menunjuk arti perorangan ataupun isim jumlah. Singkatnya bahwa setiap lafaz yang menunjukkan arti tunggal itulah lafaz khos.
Dan menurut kesepakatan para ulama bahwa setiap lafaz yang khos menunjukkan pengertian yang qat'i, yang tidak mengandung adanya kemungkinan-kemungkinan yang lain. Kemudian takhsisul am. Takhsisul am ialah bahwa maksud al-mutakallim atau syari dari kerumunan lafaznya adalah sebagiannya, tidak keseluruhannya, agar pendengar tidak mengira selain yang dimaksud lafaz yang dimaksud. Lafaz am terbagi atas dua, yaitu am yang dapat dimasuki taksis dan am yang tidak bisa dimasuki taksis. Oleh karena itu, harus ada dalil yang menunjukkan bahwa ia benar-benar ditaksis. Berbeda dengan jumhur ulama, taksis bisa terjadi secara mutasil atau munfasil, bisa bersamaan masanya ataupun tidak. Oleh karena itu, mukhasis mutasil bisa menggunakan istisna, sifat, goyah maupun syarat. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mutlak wal muqayyad. Pengertian mutlak dan muqayyad. Secara bahasa, mutlak berarti suatu yang dilepas atau tidak terikat. Dari akar kata yang sama, lahir kata tolak atau talak, yakni lepasnya hubungan suami maupun istri sudah tidak saling terikat. Sedangkan kata muqayyad dari segi bahasa berarti ikatan yang menghalangi sesuatu, memiliki kebebasan gerak atau terikat atau mempunyai batasan. Sedangkan secara terminologi atau istilah, mutlak ialah lafaz yang menunjukkan suatu makna hakiki tanpa ada pembatasan pada ukuran, sifat, dan batasan lainnya. Seperti kata bakoroh atau sapi. Lafaz bakoroh hanya bermakna sapi secara mutlak. Ia tidak berarti semua sapi, tetapi seekor sembarangan sapi tidak dibatasi pada sifat atau jenis khusus. Sedangkan muqayyad adalah penyebutan suatu objek dengan batasan-batasan tertentu, sehingga suatu objek itu tidak utuh lagi atau tidak lagi dimaknai sembarangan objek. Contoh lafaz mutlak dan muqayyad. Contoh mutlak dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Mujadalah ayat 3. Fatahriru raqabatin. Maka wajib atasnya memerdekakan seorang hamba sahaya. Lafaz fatahriru adalah nakiroh dalam konteks kalimat positif. Maka di sini berarti boleh memerdekakan hamba sahaya yang tidak mukmin atau hamba sahaya yang mukmin. Kemudian contoh dari muqayyad. Dalam firman Allah terdapat pada surat An-Nisa ayat 92. Fatahriru raqabatin mu'minatin. Maka hendaklah pembunuh itu memerdekakan budak yang beriman. Lafaz raqabah di sini tidak sembarang hamba sahaya yang dibebaskan, tetapi ditentukan hanyalah hamba sahaya yang beriman. Dalam konteks firman Allah tersebut, pembunuh diperintahkan untuk memerdekakan budak yang beriman sebagai bentuk kafaroh atas dosa yang dilakukan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Abdul Hakim. Kepadanya waktu dan tempat. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan membacakan pembahasan al-mantuq wal mafhum, ya, mantuq dan mafhum. Secara etimologi, mantuq itu berasal dari bahasa Arab natoko yantiku, yang artinya berbicara. Merupakan juga isim maf'ul. Isim maf'ul berarti yang dibicarakan. Maka mantuq adalah arti yang diperlihatkan oleh lafaz yang diungkapkan, yakni petunjuk arti tidak keluar dari unsur-unsur huruf yang diucapkan. Adapun secara istilah atau terminologi, di antaranya menurut Syafi'i Karim, mantuq ialah sesuatu yang ditunjuki lafal dan ucapan lafal itu sendiri. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Isra ayat 23, yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya, maksudnya orang tua, perkataan atau ya, dan janganlah kamu membentak mereka. Dengan merujuk pada pembahasan secara mantuk, ayat ini menyiratkan bahwa mengucapkan kata atau ya dalam bahasa Arab dan bahasa Al-Quran dan bersikap kasar terhadap kedua orang tua dinyatakan sebagai tindakan yang dilarang atau haram. Jadi konteksnya pada ayat yang dibicarakan. Nah, kemudian pembagian mantuk, ya. Secara umum, mantuk itu dibagi kepada dua kategori atau dua jenis, yaitu shorih dan ghairu shorih. Cendekiawan dalam ilmu ushul fikih mengklasifikasikan mantuk shorih menjadi tiga jenis, yakni nas, zahir, dan mu'awwal.
Mantuk ghairu sharih dibagi menjadi 3 macam, meliputi dilalatul iqtida, kemudian dilalah al-isyarah, dan dilalah al-ijma'i. Jadi ini pembagian mantuk. Jadi bagi lagi dari nas, zahir, dan muawwal, kemudian dari ghairu sharih bagi lagi menjadi dilalah al-iqtida, dilalah al-isyarah, dan dilalah al-ijma'i. Kemudian lanjut kepada definisi atau ta'rif daripada mafhum. Secara etimologi, mafhum itu adalah sesuatu yang dipahami dari suatu teks, sedangkan secara terminologi adalah pengertian tersirat dari suatu lafal atau mafhum muwafaqah, atau pengertian kebalikan dari pengertian lafal yang diucapkan atau mafhum mukhalafah. Contohnya dapat dilihat di dalam surat Al-Isra, ya, ayat 23. Janganlah kamu mengucapkan kepada kedua ibu bapakmu ucapan atau dan janganlah kamu membentak keduanya. Hukum yang tersurat dalam ayat tersebut adalah larangan mengucapkan kata kasar ya, atau dan menghardik orang tua. Dari ayat itu juga dapat dipahami adanya ketentuan yang tidak disebutkan atau sirat, ya, dalam ayat tersebut, yaitu haramnya memukul orang tua dan perbuatan lain yang menyakiti orang tua. Artinya jika mengatakan atau saja itu sudah dilarang, tentu ada perbuatan lain yang lebih berbahaya yang dilarang dalam ayat tersebut. Kemudian selanjutnya macam-macam mafhum. Mafhum itu dibagi kepada 2. Yang pertama, mafhum muwafaqah, dan yang kedua mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah ialah makna yang hukumnya sesuai dengan mantuk. Mafhum ini pun ada 2 macam, dibagi kepada 2 lagi. Jadi mafhum muwafaqah dibagi kepada 2. Yang pertama adalah fahwal khitab, yang kedua lahnul khitab. Fahwal khitab yaitu makna yang dipahami lebih utama diambil hukumnya daripada mantuknya. Misalnya, keharaman mencaci maki dan memukul kedua orang tua yang dipahami dari ayat yang fala taqullahuma uffin itu, yang janganlah kamu mengatakan kepada keduanya orang tua perkataan atau dalam surat Al-Isra ayat 23, maka konteks yang dibicarakan atau mantuk ayat ini adalah haramnya mengatakan Oleh karena itu, keharaman mencaci maki dan memukul lebih pantas diambil karena keduanya lebih berat daripada sekedar perkataan. Yang kedua adalah lahnul khitab, yaitu apabila hukum mafhum sama nilainya dengan hukum mantuk. Misalnya, firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 10, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, yaitu zulma, sebenarnya mereka itu menelan api ke dalam perutnya, atau dalam perutnya. Ya. Ayat ini menunjukkan keharaman merusak dan membakar harta anak yatim atau menyanyiakannya. Nah, jadi penunjukan makna yang demikian itu disebut lahnul khitab, karena ia sama nilainya dengan memakannya sampai habis. Next, Mbak Apu, lanjut. Kemudian yang kedua adalah mafhum mukhalafah. Jadi mafhum mukhalafah ialah makna yang berbeda hukumnya dengan mantuk. Mafhum mukhalafah ini ada dibagi lagi kepada 5 macam. Yang pertama mafhum sifat. Mafhum sifat. Yang dimaksud dengannya ialah sifat maknawi, seperti mustaq dalam ayat, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Ya, fatabayyanu, ya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Yang dapat dipahami dari ungkapan kata fasik atau orang fasik ialah bahwa orang yang tidak fasik tidak wajib diteliti beritanya. Ini berarti bahwa berita yang disampaikan oleh seseorang yang adil wajib diterima. Nah, kemudian yang kedua, hal atau keterangan keadaan. Misalnya, firman Allah dalam surat Al-Maidah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang berihram. Dan barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya. Nah,
ayat ini, dalam surat Al-Maidah ayat 95 ini menunjukkan tiadanya hukuman bagi orang yang membunuhnya karena tak sengaja. Sebab penentuan sengaja dengan kewajiban membayar denda menunjukkan tiadanya kewajiban membayar denda dalam pembunuhan binatang buruan tidak disengaja. Ya, kemudian adat atau bilangan. Misalnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 197 yang artinya musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat. Jadi maksudnya ialah bahwa melakukan ihram untuk haji di luar bulan-bulan itu tidak sah. Kemudian dan ayat dan deralah mereka lanjut ya, mereka yang lanjut Mbak. Lanjut Mbak. Ya. Sebenarnya sampai oke. Oke, adat ya, adat bilangan. Oke. Dan adalah mereka yang menuduh zina itu 80 kali ya. Itu dalam surat An-Nur ayat 4. Mafhumnya ialah mereka tidak boleh didera kurang atau lebih dari 80 kali. Ini mafhum ayatnya. Kemudian mafhum mukhalafah juga terbagi, yang kedua adalah mafhum syarat. Seperti dalam firman Allah surat At-Tolak ayat 6 yang artinya, dan jika mereka istri-istri yang sudah ditolak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya. Makna atau mafhumnya ialah istri yang dicerai tetapi tidak sedang hamil tidak wajib diberi nafkah. Dari mafhum ayat ini. Kemudian mafhum ghayah atau batas maksimal. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 230 yang artinya, kemudian jika suami mentalaknya atau mentalaknya sesudah talak kedua, maka perumpamaan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain. Mafhumnya ialah istri tersebut halal bagi suami pertama, sesudah itu ia nikah dengan suami yang lain dengan memenuhi syarat pernikahan. Kemudian mafhum hasar, yaitu pembatasan. Misalnya dalam surat Al-Fatihah, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Mafhumnya adalah bahwa selain Allah tidak disembah dan tidak dimintai pertolongan. Oleh karena itu, ayat tersebut menunjukkan bahwa hanya dialah Allah yang berhak disembah dan dimintai pertolongan. Kemudian, mafhum laqab, pemahaman dengan julukan, adalah menggantungkan hukum kepada isim alam atau isim fi'il. Misalnya, diharamkan atas kamu menikahi atau mengawini ibu-ibumu. Mafhum mukhalafahnya adalah selain para ibu. Lanjut, pembahasan yang terakhir dari makalah ini yaitu jadal fil Quran. Nah, apa yang maksud dengan jadal? Secara etimologi atau kebahasaan atau lugah, jadal berasal dari bahasa Arab. Dalam pemakaian bahasa Indonesia sering diartikan dengan debat. Dalam hal ini, sama pengertiannya dengan jidal. Jadal dan jidal adalah bertukar pikiran dengan cara bersaing dan berlomba untuk mengalahkan lawan. Pengertian ini berasal dari kata-kata jadaltul habla, yakni ahkamtu fatlahu. Aku kokohkan jalinan itu. Bisa dilihat dan Al-Mana Al-Qattan dan 425 ayat, halaman 425. Kemudian secara terminologi, yang dimaksud dengan jadal Quran ialah pola atau cara yang digunakan Al-Quran dalam ayat-ayatnya untuk membuktikan kebenarannya dan sekaligus mematahkan pendapat yang menantangnya dengan maksud menyerunya ke jalan yang benar. Nah, kemudian bagaimana cara Al-Quran berdebat? Cara Al-Quran dalam berdebat itu tentu beda dengan kita ya. Karena Al-Quran itu punya metodologi. Maka dalam Al-Quran dalam berdebat banyak mengemukakan dalil dan bukti yang kuat serta jelas yang dapat dimengerti. Karena yang dihadapinya semua lapisan masyarakat baik yang terpelajar maupun yang dungu. Baik orang terpandang maupun orang awam dan seterusnya. Yang kedua cara Al-Quran berdebat itu adalah sejalan dengan fitrah manusia
sehingga pembicaraannya selalu cocok dengan kondisi mereka. Lalu bagaimana uslub ya? Uslub jadal dalam Quran. Yang uslubnya yang pertama adalah at-ta'rif, memperkenalkan. Sebagaimana Allah memperkenalkan dirinya atau makhluknya untuk membuktikan wujudnya dengan wujud ciptaannya, dengan sebuah proses penciptaan manusia dari saripati tanah, kemudian air mani, segumpal darah, dijadikan segumpal daging, dijadikan tulang belulang, dibungkus dengan daging, hingga seterusnya. Ini bisa dibaca dalam Quran Surat Al-Mu'minun, ayat 12-16. Dengan informasi utuh dan bukti nyata, maka siapapun tak akan mampu membantah kebenaran Al-Quran. Jadi sangat logis sekali proses yang disampaikan oleh Al-Quran tentang proses penciptaan manusia ini. Hingga meninggal dunia, hingga mati ya, hingga meninggal dunia. Yang kedua, uslub Al-Quran, uslub jadal adalah at-tazi'at, yaitu memberikan argumen atas kebenaran ayat yang dibawa. Contohnya bisa dibaca dalam Quran Surat An-Naml ayat 60 yang artinya, atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Ayat ini berbicara soal akidah yang bentuk membantah keyakinan syirik. Jadi dengan ayat ini sangat jelas sekali bahwa tidak ada yang menciptakan langit dan bumi dan lain sebagainya itu selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, uslub jadal adalah ta'mim wa takhsis, umum dan khusus. Jadi mula-mula Allah menyebut sesuatu secara umum, kemudian diikuti dengan penjelasan secara rinci. Misalnya dapat dilihat pada Quran Surat Toha ayat 49-59, pada permulaan dialog antara Nabi Musa dan Fir'aun itu, Tuhan menggambarkan dalam kalimat yang mengandung makna umum, seperti dikatakannya, Tuhan telah memberi bentuk kepada tiap-tiap sesuatu, kemudian menuntunnya. Kemudian ayat selanjutnya menjelaskan secara rinci pada saat itu masyarakat Mesir, yang sebagian besar adalah petani dan peternak. Karena itulah maka Tuhan menegaskan bahwa dialah yang telah menurunkan hujan dari langit, lalu ditumbuhkannya dengan air hujan itu berbagai jenis mereka. Dengan cara berargumen seperti ini, serupa itu, maka sukar sekali untuk memungkiri informasi Al-Quran tersebut, karena jadalnya amat kuat dan rasional sekali. Kemudian yang selanjutnya, uslubnya adalah al-illat wal ma'lul, al-illat wal ma'lul, sebab akibat. Dasar yang dipakai dalam beristidlal atau mengemukakan dalil atau argumentasi ialah hubungan antara berbagai kasus yang membentuk bagian-bagian dari hakikat wujud. Sehingga tampak wujud satu bagian darinya merupakan akibat dari bagian yang lain. Contoh, dalam surat Al-Baqarah ayat 190-193, yang menggambarkan secara jelas bahwa perang pada dasarnya tidak diinginkan oleh Islam. Akan tetapi jika kondisi memaksa, maka mau tidak mau perang perlu dilaksanakan. Misalnya mereka diperangi oleh orang-orang kafir, atau mereka diganggu, dianiaya, diintimidasi, diteror dan sebagainya. Jika terjadi hal-hal demikian, maka perang harus dilancarkan untuk menghadapi mereka yang merusak umat Islam. Ini merupakan juga, kalau kita perhatikan, ini adalah merupakan bantahan atau argumentasi yang mengatakan bahwa Islam itu ditegakkan dengan pedang. Itu sangat tidak benar, seperti tuduhan-tuduhan mereka. Kemudian selanjutnya adalah al-muqabalah, mempertentangkan, yakni mempertentangkan dua hal yang salah satu di antaranya mempunyai efek yang lebih besar wujudnya dibanding yang lain. Misalnya, Allah mempertentangkan dirinya yang benar-benar eksis di muka bumi ini dengan kemahakuasaannya dengan berhala yang tak bisa berbuat apa-apa. Silakan dibaca dalam surat An-Nahl ayat 17. Tentu kebenaran firman-Nya ini tak dapat dibantah. Yang terakhir adalah uslub jadal itu tamtsil, yaitu mengemukakan perumpamaan. Banyak contoh ya perumpamaan dalam Al-Quran. Bisa lihat contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 259, yang mana Allah bisa menghidupkan kembali negeri yang hancur, sebagaimana menghidupkan kembali orang yang telah mati 100 tahun, sebagaimana dalam kisah Nabi Uzair. Jadi demikianlah ya pemaparan dari kami, ya, dari saya, yang bagian akhir ini, teman-teman sekalian, semoga bisa memberikan satu informasi
wawasan untuk sama-sama kita diskusikan. Demikian, dan dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bapak Abdul Hakim atas pemaparan materinya. Kemudian kami buka sesi tanya jawab atau diskusi bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan atau mengevaluasi, dipersilakan. Ya, silakan. Untuk kelompok 7, ya. Ini kan tadi ada penjelasan tentang mantuk. Terus ada mantuk sorry itu terbagi 3, nas, ughayr, dan muawwal. Di sini saya mau minta mungkin penjelasan atau perbedaan antara ketiga itu ya. Oke, baik. Terima Ya. kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Mungkin ditampung dulu ya pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Khofifah Alawiyah ingin bertanya ke kelompok 6 tadi. Penasaran aja sih, apakah mungkin ada 1 atau 2 ayat gitu yang turunnya itu bukan di Makkah, Madinah, dan sekitarnya? Apakah ada seperti itu? Atau semuanya itu memang di Makkah, Madinah, dan sekitarnya turunnya? Itu saja. Terima kasih. Izin bertanya, Pemakala. Saya Arif, mau bertanya di kelompok 6 kalau tidak salah, terkait tentang poin yang keempat, metodologi penetapan nama surah. Di sini tadi Pemakala menyampaikan ada 3 pandangan para ulama terkait tentang penetapan nama surah atau metodologi penetapan nama surah melalui petunjuk Nabi atau tauqifi, ijtihad sahabat atau tabi'in, gabungan antara keduanya. Mau konfirmasi mungkin bisa disampaikan siapa yang berijtihad atau yang berpandangan melalui petunjuk Nabi dan siapa yang berijtihad berpandangan bahwa penetapan nama surah itu ijtihad para sahabat tabi'in. Mungkin bisa dilengkapi dengan nama-nama ulamanya supaya bisa menjadi argumen atau bisa menjadi hujah ketika misalnya kita berpandangan dengan pandangan seperti itu. Terima kasih. Kita tampung 3 pertanyaan dulu ya. Mungkin pertanyaan pertama bisa dijawab. Tadi pertanyaan untuk kelompok 7 ya, pertanyaan pertama. Kepada Bapak Abdul Hakim, saya persilakan. Baik, ya. Tadi pertanyaan lah tentang ini ya, tentang mantuk sholih ya, Mbak. Ya, Bapak. Ya, baik. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan mantuk sholih ya? Jadi mantuk sholih ini menurut Wahbah Zahili itu dapat didefinisikan ya, diartikan sebagai penunjukan lafal nas ya, lafaz nas yang dengan jelas disampaikan secara langsung dan sepenuhnya tercakup dalam penyampaian lafal nas itu sendiri.
Ini bisa dilihat contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Yang artinya wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Jadi ayat tersebut itu dengan tegas menyatakan tanpa mengandung makna tambahan bahwa Allah memerintahkan untuk berpuasa selama 10 hari yang mencakup wajib berpuasa selama 3 hari selama masa haji dan 7 hari setelah kembali. Jadi itu matlub sorry. Kemudian yang kedua muawal ya. Halo? Ini Pak, mungkin lebih jelasnya lagi tentang yang nas, zahir, dan muawal itu Pak. Nah, ada 3 bentuk sorrynya. Oh ya. Ya. Jadi yang ini ya dari Yang zahir, Pak. Yang zahir ya, yang zahir ya. Ya. Yang zahir kemudian merujuk lafal yang mengindikasikan makna yang dapat dipahami secara langsung, namun masih memuat makna tambahan yang kurang kuat. Contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 173 ada kata baghin ya, digunakan untuk merujuk pada konsep al-jahil dan al-zalim. Tetapi kalau penggunaan kata tersebut dengan makna melampaui batas cenderung lebih tegas dan umum daripada makna bodoh atau tidak tahu. Ghairu baghin wala adin gitu. Nah ini kemudian dari matlub sahih juga ada muawwal. Nah, yaitu merujuk pada makna yang memiliki kekuatan yang rendah bahkan lemah. Namun penggunaan makna ini dipertahankan karena adanya bukti yang kuat yang mengalihkan makna dari yang kuat menjadi makna yang kurang atau tidak kuat. Sebagai contoh dapat ditemui dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 24, yaitu lafal janah hadzulli, yang memiliki arti harfiah rendahkanlah sayap, tetapi dapat diartikan sebagai tawadu atau merendahkan diri atau merendahkan diri ya. Dari pernyataan ayat tersebut, penafsiran harfiah rendahkanlah sayap tidak memungkinkan. Kenapa? Karena manusia tidak memiliki sayap. Oleh karena itu, makna yang lebih sesuai dengan konteks ayat tersebut adalah tawadu atau perilaku merendahkan diri. Berarti ini ditakwil atau ma'awal. Mungkin demikian ya yang bisa saya jawab. Barangkali ada yang bisa menambahkan atau mengkritisi, silakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Abdul Hakim. Bagaimana untuk Kak Nur Sofia? Apakah sudah jelas atau terjawab? Iya, terima kasih Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Pertanyaan kedua tadi untuk kelompok 6 ya, ditujukan untuk kelompok 6. Ya, bismillah, izin menjawab. Tadi pertanyaannya, apakah ada ayat yang diturunkan selain di kota Mekah atau Madinah gitu? Jawabannya ada, tapi masih sekitaran Mekah dan Madinah seperti yang tadi disebutkan. Contohnya di Mina, Hudaibiyah, Arafah, itu masuknya kalau pengklasifikasiannya dengan lokasi atau letak geografis, nanti masuknya ke Mekah karena itu masih sekitaran Mekah. Atau untuk yang sekitaran Madinah kayak Uhud, Kuba, dan lain-lain itu berarti masuknya ke Madinah karena letaknya lebih dekat ke Madinah. Tapi ada juga surat-surat atau ayat-ayat yang kebetulan dia itu masuknya ke Makki padahal turunnya di daerah dekat Madani. Contohnya kayak pas perang Tabuk kalau nggak salah. Nah itu Tabuk itu contohnya surat At-Taubah, yaitu dekat Madinah. Tapi pengklasifikasiannya bukan lagi pakai letak geografis atau tempat turunnya, tapi ke waktu turunnya. Karena setelah Rasul hijrah, jadinya sebelum Rasul hijrah, jadi masuknya ke Makki begitu. Semoga sedikit memberi gambaran kepada yang bertanya. Mungkin ada yang mau menambahkan atau memberi masukan, ahlan.
izin konfirmasi berarti itu ya maksudnya sejauh yang ditemukan itu semuanya ayat itu turun di sekitar dua kota tersebut paling jauh gitu ya. Iya, betul, Kak. Baik, terima kasih Kak. Iya. Mohon maaf untuk pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh Ustaz Arif tadi tentang penetapan nama surah ya, Ustaz. Ustaz, Boleh diulang tadi untuk pertanyaannya, Ustaz? pertanyaannya mau mengkonfirmasi aja sih metodologi penetapan nama surah itu kan ada tiga tiga kaul nih, tiga pandangan. Ada yang mengatakan tauqifi, ada yang mengatakan ijtihadi sahabat dan tabi'in, ada yang gabungan antara dua tadi tauqifi sama ijtihadi. Hanya mau mengetahui nama ulama yang berpandangan tauqifi apakah jamaahir ulama atau ada nama-nama ulama yang kemudian menguatkan pandangan ini, terus yang pandangan kedua ijtihadi ini pandangan ulama siapa gitu supaya bisa menjadi apa namanya hujah untuk kita gitu. Mungkin izin menambahkan untuk penetapan nama surah ataupun ayat yang ijtihadi, salah satu ulama yang masyhur mungkin dari Imam Al-Qarasi dalam dalam apa namanya kitabnya Fi Burhan Ulumul Quran menyatakan bahwa penamaan surat sebagian besar adalah tauqifi, namun tidak menutup kemungkinan adanya ijtihadi sahabat. Ini salah satu pernyataan yang dinyatakan oleh Imam Al-Qarasi. Tapi untuk yang bersifat tauqifi, kita mendapatkan hadisnya apa namanya dalil-dalilnya hadis dari Rasulullah. Kalaupun dari sahabat, mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan, karena yang kita ambil kemarin baru dari perkataan Rasulullah itu. Mungkin gitu, Ustaz. Jazakallah khair, jazakallah khair. Kalau jazak, Ustaz. Silakan Kak. Untuk kelompok 7, terkait pembahasan amwal khos. Tadi disebutkan kalau taksis itu bisa terjadi secara mutasil atau munfasil ya Kak. Dan taksis yang mutasil itu biasanya menggunakan sigot istifna, sifat goya ataupun syarat. Nah, pengen tahu Kak, buat contoh kalau taksis secara munfasil itu yang waktunya, yang masanya tidak bersamaan itu seperti apa ya Kak? Oke, sekian Kak, terima kasih. Oke, baik. Ditampung dulu ya Kak pertanyaannya. Se. Contoh untuk taksis mutasil atau munfasil ya? Iya Kak, benar. Oke, Munfasil. baik. Saya coba jawab ya untuk pertanyaan ini. Tadi dijelaskan bahwa taksisam itu bisa terjadi secara mutasil atau munfasil ya. Contohnya dari yang mutasil pada surat An-Nisa ayat 11. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ayat ini ditaksis oleh hadis Nabi. Mohon maaf. Sebentar.
Mohon maaf, tadi ayat yang saya sebutkan itu surat Al-Ma'arij ya. Dan itu adalah salah satu contoh taksis am yang mutasil menggunakan istinai. Sedangkan contoh dari yang munfasil terdapat pada surat An-Nisa ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ayat ini ditaksis oleh hadis Nabi. La mirathu liqotil. Dan ditaksis lagi dengan hadis yang lain. La yarithu ahlu al multin ya. Ya, itu Kak. Contohnya dari yang mutasil atau munfasil. Maaf Kak, tadi Anissa ayat berapa Kak? An-Nisa ayat 11. Yang Oh iya. yusikumullahu fi awladikum. Yaitu ditaksis dengan hadis Nabi. Oh, Masya Allah. Ya. Jadi, ya. Jadi bisa ditaksis pakai hadis ya Kak ya? Iya, bisa. Dari Quran. Oke, Masya Allah. Syukron Kak. Mungkin saya tambahkan ya, Mbak Alfu. Ya, silakan Pak. Ya, yang taksis mutasil itu selain contoh yang tadi itu bisa dilihat juga dalam apa ya, kalau ada istisna mutasil itu pengecualian, kita bisa baca dalam surah Al-Asr ya. Wal asri illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi semua manusia itu merugi melainkan illal ladzina amanu. Jadi ada pengecualian. Taksisnya di situ. Jadi kalau di awal mengatakan semua manusia rugi. Kalau ngomong begitu berarti manusia rugi, siapapun rugi. Tapi di situ ada istisnanya, ada pengecualiannya, yaitu pada kalimat setelahnya illadzina, ayat setelahnya illadzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nah, kemudian tadi disebutkan tentang muhtasil ini ya, ada goyah gitu. Nah, goyah itu bagian dari muhtasis ya, seperti dalam Al-Baqarah ayat 222, wala taqrabuhunna hatta yathunna wa idza tatohanna, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Nah, ini batasan ya. Kemudian juga dalam taksis munfasil, contohnya bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak ya, hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Nah, itu bisa di contoh lain ya, sebagai menambahkan contoh dari Ba'alku. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abdul Hakim. Bagaimana untuk Kak Raisa? Apakah sudah terjawab? Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah terjawab Kak. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Selanjutnya, masih adakah yang ingin bertanya? Kalau sudah tidak, mungkin bisa kita kembalikan ke Bapak Syukron ya Pak. Kita dengarkan masukan atau materi atau kritikan dari Bapak. Bagaimana Pak? Baik, terima kasih Bapak coba untuk membantu memberikan penjelasan atau terkait dengan beberapa hal yang perlu
diperluas kembali atau dipertajam kembali ya materi tentang atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Baik, yang pertama tadi pertanyaan terkait dengan tauqifi dengan ijtihadi ya. Ijtihadi, tauqifi atau taufiqi. Nah, eh, terkait dengan surah-surah itu susunannya apakah dilalui dengan proses tauqifi atau dengan ijtihadi atau taufiqi. Nah, ini memang ada beberapa pendapat gitu ya. Yang pertama yang mengatakan tauqifi, artinya memang sudah mendapatkan tuntunan dan bimbingan dari Rasulullah yang Rasulullah juga disandarkan kepada penyampaian yang didapat dari malaikat Jibril alaihissalam. Dan ini juga sudah bersifat final gitu ya. Nah, para ulama yang mendukung eh, terkait dengan pendapat tentang tauqifi ini adalah seperti misalnya Imam As-Suyuti. Ya, Imam As-Suyuti itu dalam kitab beliau Al-Itqan yang Ulumul Quran itu menjelaskan bahwa para ulama, mayoritas ulama itu berpendapat bahwa susunan surah yang ada ya dalam mushaf itu didasarkan pada petunjuk Rasulullah yang senantiasa mengadakan pengulangan ya terhadap bacaan-bacaan yang kepada malaikat Jibril gitu ya pada setiap tahun. Nah, yang disebut dengan tradisi Ardhah al-Akhirah gitu ya, pengulangan di jelang-jelang akhir hayat beliau. Nah, ini para sahabat menulisnya berdasarkan susunan itu. Kemudian ada juga Imam Az-Zarkashi, ya Imam Az-Zarkashi juga demikian mendukung pendapat bahwa susunan surah itu didasarkan pada tauqifi, ya. Ini juga didasarkan pada Mushaf Utsmani, ya, yang menginstruksikan bagaimana menulis atau mengkodifikasi Al-Quran itu sesuai dengan instruksi Nabi. Ya, dan tidak diubah atau tidak berubah oleh ijtihad para sahabat pada saat itu. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat Al-Quran itu memiliki susunan atau surah-surah yang ada itu didasarkan pada ijtihadi. Ada juga ya. Ya, khususnya pada masa pengumpulan mushaf oleh Utsman bin Affan, ya, di mana di situ Khalifah Utsman bin Affan mengumpulkan para sahabat ya yang menghafal Al-Quran masing-masing menyetorkannya tentu dengan berbagai persyaratan dan ketentuan ya agar setoran hafalan itu atau surah yang disampaikan atau yang didapatkan dari Rasulullah itu dapat diterima kemudian dimasukkan menjadi bagian dari mushaf Al-Quran itu. Nah, tentu tentu ini dijadikan sebagai bentuk ijtihad gitu ya. Ada beberapa ulama yang berpendapat seperti itu. Misalnya Imam Malik bin Anas ya dan sebagian ulama Madinah berpendapat bahwa susunan surat itu bisa berbeda dan mereka membolehkan membaca surat dalam urutan yang berbeda. Nah, ketika ada kata berbeda di sini berarti kan ada nilai ijtihad di situ. Ya, nilai ijtihad. Ya, tidak mengikuti susunan mushaf gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka itu tidak menganggap susunan itu bersifat tauqifi, artinya secara mutlak ya, tidak menganggap itu tauqifi secara mutlak. Artinya ada bagian-bagian yang juga merupakan ijtihad di situ. Ya, ini Imam Anas bin Malik. Kemudian satu lagi ada Ibnu Arabi ya, Al-Qadhi Abu Bakar Ibnu Arabi itu dalam kitabnya Ahkam Quran itu ya. Nah, beliau juga menyatakan bahwa ada sebagian dari Al-Quran itu ya memiliki surah-surah yang bersifat ijtihadi. Ya, karena apa landasan atau dasar dari Ibnu Arabi mengatakan seperti ini? Karena memang tidak ditemukan riwayat secara eksplisit gitu. Artinya dari Nabi tentang urutan semua surat. Ya, kalau tadi hada ba'da hada misalnya gitu ya. itu itu tidak disebutkan habis ini habis ini habis ini terus seluruhnya tidak memang gitu ya.
Ini menurut Ibnul Arabi. Jadi tidak ada riwayat secara eksplisit. Eksplisit itu artinya secara jelas, ya, tertulis kalimat redaksi yang menjelaskan ini adalah eh, dari apa susunan dari Rasulullah yang bersumber dari malaikat Jibril gitu ya. Tidak seperti itu. Nah, ini merupakan bagian dari bukti ya bahwa atau bukti historis ya, bukti historis bahwa eh, ada gitu ya bagian-bagian dari Al-Qur'an itu yang merupakan ijtihadi, tidak semuanya tauqifi. Namun demikian, ya kita meyakini bahwa secara mayoritas para ulama memutuskan atau menetapkan bahwa atau berpendapat bahwa susunan surah dalam Al-Quran itu bersifat tauqifi dan ini adalah pendapat yang paling sorry atau paling apa ya paling kuat gitu ya paling kuat dan memiliki ikhtiyat yang tinggi atau sisi kehati-hatian yang sangat tinggi dalam apa dalam menjaga atau untuk apa untuk menjaga keaslian mushaf gitu ya. Nah, ada juga tadi ya yang berpendapat berbeda, yang bagian ada unsur ijtihadinya dalam penyusunan surah. Ini tentu merujuk pada variasi mushaf dan variasi bacaan-bacaan Al-Qur'an. Itu yang pertama. Kemudian tadi tentang apa lagi ya? Hmm, tentang sorih ya, Iya betul mantuk Pak. mantuk sorih, Contoh terus dari mantuk sorry. iya, Sorry. sorry sebetulnya ada ghairu sorry sebetulnya. Sorry, ghairu sorry, satu lagi muawwal ya. Heeh. Atau tadi apa? Nas, zahir, dan muawwal. Ya, hampir sama sih sebetulnya ya. Kalau nas itu sebenarnya secara ini tekstualisnya seperti itu gitu ya. Nasnya seperti itu. Tapi sorry itu apa tadi mantuk itu ada istilahnya lebih lebih dikenal dengan istilah sorry, ghairu sorry, dan muawwal. Apa sih yang sorry itu? Nah, kalau sorry itu secara jelas kita bisa mengenai dengan mantuk atau kalimat-kalimat atau redaksi kalimat yang diucapkan secara jelas dan eksplisit gitu ya. Eksplisit itu artinya kelihatan, nampak, keluar gitu ya. Redaksinya seperti itu dengan tegas terlihat tidak mengandung kemungkinan-kemungkinan lain gitu ya. Jadi sudah pasti. Nah, kalau ini jelas ayat-ayat Al-Qur'an banyak sekali mengungkap atau bersifat sorry ya. Mantuk yang bersifat misalnya surah An-Nisa 23, "Hurrimat alaikum ummahatukum" gitu ya. Diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian, ya. Nah, kata hurimat ini sudah jelas sorry ya. Larangan yang bersifat sorry, jelas. Tidak mengandung makna lain, gitu ya. Kemudian yang kedua ghairu sorry. Ya, ghairu sorry tidak eksplisit ya atau tersirat berarti ya, bukan tersurat tapi tersirat. Nah, makna ghairu sorry ini menunjukkan makna yang secara tidak langsung atau bisa jadi melalui isyarat ya melalui isyarat atau bisa juga di misalnya melalui perumpamaan gitu ya atau dengan menggunakan kata-kata lain misalnya dengan personifikasi dengan hiperbola dengan semiotik dengan apa lagi selain itu ya yang sifatnya simbolik gitu ya. Nah ini makna ghairu sharih gitu ya. Tidak eksplisit sehingga membutuhkan pemahaman yang baru ya membutuhkan pemahaman yang baru. Nah nanti pemahaman itu dilihat secara konteks ya apa mungkin kondisinya realnya seperti apa kemudian ataukah ada dalil lain yang mendukungnya gitu ya itu makna ghairu sharih atau tidak eksplisit. Nah itu juga banyak ayat-ayat yang terutama mengandung atau berkaitan dengan ayat-ayat perumpamaan. Ya, seperti ada masalul mukminina gitu ya, masalul yunfiquna gitu ya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga muawwal. Nah, muawwal ini yang mengandung takwil atau yang ditakwilkan. Ya, kalau ditakwilkan itu berarti kan eh, kalimat yang
secara zahir sebetulnya punya satu makna, tapi dimaknai dengan makna yang lain. Ya, ditakwilkan, dialihkan. Ya, tentu karena ada alasan atau dalil yang menghaluskan, ditakwil gitu ya. Nah ini tidak maknanya itu atau penerapannya itu tidak digunakan secara zahir, ya, atau tidak dimaknai secara zahir, ya, tapi diberikan penawilan khusus. Misalnya kalau kita bilang yadullahi fauqa aydihim, kita tidak bisa mengatakan tangan Allah ya serupa dengan tangan kita, ada jari-jarinya ya, ada dua belah tangan gitu kan ya, kemudian ada telapak tangannya, ada punggung tangannya, ada jari-jarinya, ada garis tangannya, ada kelingking, ada jempol dan seterusnya. Kita tidak bisa memaknainya seperti itu ya, tapi kita mengalihkannya atau mentakwilkannya atau menakwilkannya dengan makna yang lebih atau dengan kata yang lebih pas dan tepat. Ya, ketika kita memaknai yadullahi fauqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Apa sih maknanya gitu kan? Jadi ada penafsiran sedikit. Ya, apa nih yang lebih tepat? Wah, Misalnya puasan. eh, dikatakan yadullah itu dianggap sebagai kekuasaan misalnya, atau kemampuan misalnya. Ya, kemampuan Allah jauh di atas kemampuan manusia. Kekuasaan Allah jauh di atas kekuasaan manusia. Maka kata kekuasaan apa dalam bahasa Arabnya, gitu ya? Bisa misalnya dengan Allahu Qadir misalnya. Allah apa lagi yang lebih pas itu ya memanainya. Maka itulah yang disebut dengan muawwal, gitu ya. Jadi kalimat yang tersampaikan secara jelas, apa disampaikan secara verbal misalnya, itu pun memiliki tiga macam. Ya, yang pertama sorry, yang kedua ghairu sorry, yang ketiga muawwal. Lanjut itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi tentang apa ya? Sebetulnya nas zahir itu hampir sama ya, tegas dan spesifik kalau nas. Kalau zahir itu makna yang tampak saja, yang kelihatan di situ. Nah, yang muawwal juga sama tadi, makna ditakwilkan gitu ya. Kemudian apa lagi selain itu? Istilah maki dan madani. Oh ya, tadi tentang surat-surat. Adakah selain adakah ayat itu turun selain di Mekah dan Madinah? Ya, jawabannya ada ya. Tadi sudah dijelaskan dan betul jawabannya itu. Karena memang juga banyak sumber yang apa namanya, menjelaskan tentang hal itu. Ya, ada misalnya selain di kota Makkah yang disebut dengan Makkiyah atau Madinah yang disebut dengan Madaniyah, itu titik tekannya bukan pada apa namanya lokasi, tetapi pada pada apa istilah ya. Misalnya Madaniyah itu diturunkan setelah hijrah, Makkiyah diturunkan sebelum hijrah. Nah, sebelum hijrah ayat itu diturunkan di mana saja yang masuk ke dalam Makkiyah. Misal ada di kota Mina, Arafah, gitu ya. Itu juga disebut dengan Makkiyah, meskipun turunnya di Mina atau Arafah. Kemudian ada juga ayat atau Madaniyah yang diturunkan di Madinah, yang dianggap sebagai Madaniyah, tetapi turunnya tidak di Madinah juga. Misalnya, atau di sekitarnya gitu ya. Seperti di Badar, ada di Hudaybiyah juga, kemudian ada di Tabuk tadi ya, disebutkan tadi Tabuk. Nah, bahkan juga di Mekah ya. Seperti pada saat ayat Al-Qur'an menerangkan tentang Fathu Makkah. Ya, Fathu Makkah itu kan masuknya Madaniyah, padahal turunnya di Mekah gitu ya. Jadi penamaan Makki Madani itu memang tidak selalu menuju pada lokasi, tapi juga lebih kepada periode. Ya, apakah sesudah hijrah ataukah sebelum hijrah gitu ya. Nah, ayat yang turun di luar Mekah itu tadi ada tempatnya Hudaybiyah, kemudian Tabuk, Arafah, Badar, bahkan Masjidil Aqsa ya. Menurut sebagian pendapat tapi. Kemudian ya banyak contohnya ya, surah Al-Maidah, surah dan sebagainya.
Nah, lalu siapa yang mendukung pendapat itu gitu ya? Misalnya yang terkait dengan letak geografis, terus juga dengan periode waktu gitu ya. Maka Madinah seperti apa? Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa Makki Madani itu tidak hanya terlihat atau dianggap sebagai atau dihitung berdasarkan lokasi, tetapi juga berdasarkan periode ya. Maka Madinah. Nah, turun di Makkah atau Makkiyah itu tidak hanya turun di Makkah saja, tapi di luar Makkah juga ada. Madaniyah tidak hanya turun di kota Madinah, tapi di luar Madinah juga ada. Nah, kemudian Imam As-Suyuti memperluas ya dengan pemaknaan bahwa ayat yang turun di Tabuk, Hudaybiyah, atau saat Safar yang tetap diklasifikasikan sebagai masuk ke dalam Madaniyah, yaitu dimasuk ke dalam periode hijrah gitu ya. Jadi bukan dilihat dari lokasinya. Seperti itu. Kemudian apalagi tadi materi tentang taksis ya. Taksis apa? Amkhos, taksis, muttasil dan munfasil ya. Hmm. Nah, taksis muttasil dan munfasil ini sebetulnya tidak terlalu sulit juga untuk membedakannya ya. Nah, kalau taksis muttasil itu boleh dijelaskan sebagai taksis yang langsung terhubung dalam satu lafaz dan konteks. Artinya dalam satu ayat gitu ya, satu ayat ada penjelasan di situ yang bersifat umum, kemudian ditaksis dengan kalimat yang lebih khusus. Tadi misalnya Pak Abdul Hakim sudah mencontohkan surah Al-Asr ya. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa lafi khusrin. Itu kan sifatnya umum, semua orang tuh dalam kondisi merugi ya, senantiasa berada dalam kerugian, umum sifatnya. Lalu ditaksis dengan kata illa ya. Lalu adakah orang yang tidak merugi? Ada. Siapa? Nah, kecualinya di situ. Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Yaitu kecuali orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Kemudian yang saling menasehati dalam kesabaran dan saling menasehati dalam kebenaran. Gitu ya. Jadi itu adalah bentuk taksisnya yang sifatnya muttasil, jadi langsung. Ya, langsung. Nah, kemudian ada juga dalam surah lain misalnya, surah Al-Maidah. Ya, misalnya ayat tentang pengharaman tentang apa ya? Bangkai misalnya. Ya. Dalam surah Al-Maidah itu ada disebutkan hurrimat alaikumul maitatu. Ya, kemudian ada kata illa di situ, illa ma zakaitum. Ya, diharamkan atas kalian bangkai. Ya, bangkai itu berarti binatang yang sudah mati gitu ya. Diharamkan atas kalian binatang yang sudah mati, kecuali gitu ya. Kecuali apa nih? Illa ma zakaitum, kecuali yang disembelih dengan menyebut nama Allah gitu ya. Ini satu ayat ini. Ya, satu ayat. Hurrimat alaikum maitatu illa ma dzakaitum, ya diharamkan atasmu memakan bangkai. Ya, kecuali illa ma dzakaitum, bangkai itu atau hewan itu disembelih. Ya, kan sama-sama mati tuh. Ya, baik misalnya kambing atau sapi misalnya. Mati. Nah, matinya ini ada dengan dua cara misalnya. Satu, mati dengan sendirinya, sakit dan sebagainya, ketabrak dan sebagainya. Yang kedua, mati disembelih. Nah, jadi pengecualian yang diharamkan adalah mati yang dengan sendirinya, yang sakit, yang kecelakaan, yang karena misalnya keracunan dan seterusnya. Tetapi mati binatang atau bangkai yang boleh dimakan oleh kita adalah binatang yang disembelih, yang matinya dengan cara disembelih dengan menyebut nama Allah, gitu ya. Jadi tidak semuanya bangkai itu haram. Ya. Jadi ini yang disebut taksis muttasil. Jadi bersambung dalam satu ayat. Ya. Nah, kemudian yang kedua taksis munfasil, ini sebaliknya. Ya, yang terpisah. Lalu dengan apa nanti pengkhususannya?
Ya, penghususannya bisa dengan hadis atau dengan ayat lain juga bisa, atau dengan hadis atau dengan ijma atau dengan ijtihad akal kita, gitu ya. Ini yang disebut dengan taksis munfasil, ya. Taksis munfasil ini apa? Sifatnya terpisah dia, ya, sifatnya terpisah. Misalnya Al-Baqarah ayat 173 masih tentang itu juga, masih tentang pengharaman bangkai tadi, ya. Innama harrama alaikumul maitata dan seterusnya. Nah, sesungguhnya diharamkan atasmu bangkai. Ya. Nah, eh, ayat yang menunjukkan keharaman ini ayat ini menunjukkan keharaman semua bangkai gitu ya. Semua bangkai itu haram. Tetapi ternyata ada hadis yang menyebutkan bahwa ya dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah, yaitu ikan dan belalang, itu bangkai, kemudian darah, yaitu hati dan limpa. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan lainnya. Jadi ayat Al-Baqarah 173 tadi ditaksis secara munfasil oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya. Bisa dipahami ya? Kemudian ini tadi saya mencatat banyak juga ya. Eh, Apalagi selain itu pertanyaannya? Atau sudah ya? Di catatan saya sudah selesai. Atau ada lagi yang belum kesentuh? Ya Silakan sudah, Pak, 4 pertanyaan gitu Sudah tadi. ya, pertanyaan ya. Yang jelas ini materi sangat bagus sekali yang memperkaya wawasan kita terkait terkait tadi kayaknya terkait yang lain belum ya, belum kesentuh ya kayak jadal dan sebagainya gitu ya. Nah, itu sangat sangat memperkaya ya bahwa ternyata Al-Qur'an yang terbentuk dalam mushaf sebanyak 30 juz, 114 surat dan 6.236 ayat itu ternyata memiliki hasanah keilmuan yang sangat dalam dan sangat luas gitu ya. Bukan hanya sekedar bacaan kalimat-kalimat itu tapi ternyata dikembangkan dan dijabarkan menjadi apa rangkaian ilmu-ilmu yang sangat luas gitu ya. Bahkan dari berbagai disiplin ilmu pun bisa kita lihat di sana ya. Ilmu bahasa, ilmu apa lagi? Sosial, ilmu pendidikan ada di sana, ilmu psikologi, ilmu politik bahkan juga ada gitu ya. Artinya Al-Quran itu memang sumber atau firman Allah yang menjadi sumber dan pedoman kehidupan manusia. Ya, makanya bersifat universal dan global. Jadi detailnya adalah bagian dari penafsiran Nabi, penafsiran para sahabat, dan juga penafsiran para ulama hingga saat ini. Nah, termasuk kita juga bertugas dan berkewajiban memelihara ya keberlangsungan Al-Quran dan juga berusaha untuk memberikan penjabaran terhadap makna yang terkandung dalam Al-Quran, tentu untuk dijadikan sebagai apa pedoman, sebagai rambu-rambu, sebagai apa ya bentuk atau implementasi implementasi dari pemaknaan ayat Al-Quran itu sendiri yang tentu bermanfaat bagi kemaslahatan umat ya. Oleh karena itu salah satu urgensi mempelajari ilmu Al-Quran adalah ini gitu ya. Jadi kita semua ini sebagai duta-duta Al-Quran yang bisa memberikan solusi dari berbagai problem yang ada di masyarakat ya, di berbagai aspek dan berbagai bidang. Baik, ada sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau komentar boleh silakan yang mau menambahkan. Kalau tidak ada,
Coba saya absennya ada berapa? Ada 39 orang hadir ya? Betul, 40, Pak. Pak. 40, Pak. 40 dengan saya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Bagaimana? Paling satu lagi, Pak. Agak penasaran Boleh, terkait boleh. tentang tadi terkait tentang yang munfasil sama muttasil tadi, Pak. Yang Mm-mm. taksis muttasil sama munfasil. Apakah para ulama yang memiliki terminologi seperti ini memberikan batasan yang munfasil itu misalnya yang muttasil itu misalnya dalam satu surat atau dalam satu ayat eh, dan yang munfasil itu di ayat yang lain atau di surat yang lain atau menggunakan hadis Nabi Muhammad SAW. Apakah mereka membatasi, Pak, terkait tentang yang muttasil sama munfasil tadi? Ya, secara umum untuk taksis itu yang muttasil dan munfasil itu memang para ulama eh, artinya tidak secara mutlak ya membatasi. Artinya hanya ini dan ini tidak begitu saja. Artinya nanti pada saat ditemukan kembali gitu ya, misalnya oh ternyata ada lagi nih karakteristik dari taksis muttasil. Oh ternyata ada ini gitu misalnya ya. Tetapi secara umum keduanya misalnya para ulama membahas atau mencirikan karakter keduanya itu misalnya taksis ya bentuknya itu di dalam satu surah kemudian ada istisnanya atau ada syaratnya atau ada sifatnya gitu ya. Jadi ada bentuknya itu ada istisnanya ya. Jadi ada pengecualian di sana juga mengandung syarat. Misalnya ada kata fa atau ada kata iza. Iza kemudian nanti fa gitu ya dan seterusnya. Atau misalnya nanti dengan kata sifat ya misalnya mukmin rokobatin mukminah gitu kan. Rokobah itu kan umum. Kemudian diberikan sifat mukminah gitu ya. Jadi budak yang atau hamba sahaya yang muslim yang harus kita berikan atau yang masuk ke dalam berhak mustahik zakat gitu ya. Rokobah mukminah gitu. Jadi para ulama itu memberikan ketentuan terkait dengan taksisnya itu misalnya dalam satu surah kemudian di situ ada isnanya terus ada syaratnya ada sifatnya atau ada ayat lain bisa juga ya dari ayat lain satu teks atau dari ayat lain nggak mesti hanya satu surah tadi kayak misalnya wal asr itu kan tidak satu ayat dia kan tapi satu surah dia kan wal asr itu satu ya innal insana lafi khusr itu dua ya dan seterusnya gitu kan nah kemudian kalau yang munfasil begitu juga sama ya munfasil itu tidak tidak ada kata misalnya istisnanya tidak ada kalimat syaratnya tidak ada bentuk sifat dan seterusnya tetapi munfasil ini dikecualikan dengan ayat lain yang terpisah gitu ya yang terpisah kemudian bisa juga dengan hadis atau bisa juga dengan ijma atau bisa juga dengan akal akal ini maksudnya adalah ijtihad gitu ya dengan ijtihad. Nah itu apa namanya taksis dan mutasil taksis mutasil dan munfasil gitu ya jadi tidak ketentuannya itu mungkin bisa saja nanti pada saat ada yang menemukan kriteria baru lagi ya bisa ditambahkan lagi gitu ya nah kalau taksis mutasil juga sifatnya menyatu nyambung langsung tapi kalau munfasil itu terpisah dan nanti belakangan gitu ya bersifat melengkapi artinya kelengkapan itu belakangan. Tadi contohnya yang saya jelaskan tentang diharamkannya bangkai secara umum ya hurimat alaikumul maitat gitu ya itu haram hukumnya bangkai. Nah kemudian ada hadis yang mengatakan uhillat lana maitatan wadaman ya al samak wal jarad wal kabid wattihal gitu ya maka itu menjadi taksis ya buat ayat atau surah Al-Baqarah 173 tadi gitu ya jadi dihalalkan bagi kita kedua jenis bangkai
Bangkai apa saja? Itu bangkai ikan dan belalang. Belalangnya pun juga tidak semua ya. Belalang kayu. Ya, belalang kayu. Kemudian hati dan limpa. Ya, hati dan limpa. Ingat, ini ada orang bikin makanan serupa hati. Nah, seperti yang disebut dengan marus kalau bahasa, entah bahasa mana itu marus saya juga tidak tahu. Marus itu adalah darah yang dikumpulkan kemudian dibekukan. Jadi bentuknya seperti hati. Nah, ini hati-hati. Kalau hati dia tidak bau, tapi kalau marus dia bau. Ini buat teman-teman yang mudah-mudahan paham tentang ini dan juga kalau nanti ada tetangga atau siapa gitu, ibu-ibu atau siapa yang dia tuh membeli ya, menjual itu ya, kayak di warung-warung makan misalnya, itu juga tolong dikasih tahu. Ini kalau yang namanya marus itu haram, tapi kalau hati itu halal. Tentu harganya pun berbeda. Banyak itu ya. Dulu saya pernah menemukan juga. Nah, terus saya kasih tahu, ya alhamdulillah dia paham bahwa ternyata memang dia orang awam gitu ya yang harus kita bantu pemahamannya gitu kan. Menjual marus namanya. Nah, marus itu dibentuk seperti kotak seperti tahu, tapi warnanya merah ati, ya seperti hati lah persis, gitu ya. Cuma kalau hati dia tidak bentuknya kotak karena dia melebar gitu ya dan tidak tidak jelas bentuknya gitu. Tapi kalau kalau marus itu dia bentuknya kotak ya. Nah itu hati-hati juga. Nah itu tentu adalah barang yang haram dimakan ya. Nah itu taksis munfasil ya. Jadi yang terpisah. Saya kira itu. Mohon maaf, Pak, Mm-mm. izin bertanya. Berarti Boleh. taksis munfasil itu sama halnya dengan masuk mansuh gitu ya, Pak? Oh Kan tidak, bisa. bukan nasi mansuk. Taksis itu hanya memberikan penjelasan yang lebih detail gitu aja, lebih rinci. Kalau mansuk kan dia mengganti, ya. Nasi mansuk itu berarti yang dimansuhkan atau digantikan gitu ya, atau dihapus gitu ya kalau kita mau bahasa lebihnya lagi. Tapi kalau taksis tidak, dia memberikan pengecualian, memberikan penjelasan secara detail tentang pengecualian. Ya, tadi kan diharamkan bangkai. Kan kita bingung. Oh, pokoknya bangkai semua nggak boleh. Tapi kita makan ikan, kita makan daging sapi, rendang dan semuanya gitu ya, disemur dan sebagainya. Itu kan sapi, bangkai ya, sapi mati, kambing mati gitu, gitu ya. Maka itu menjadi taksis gitu ya. Kalau kita bilang, eh ayam apa bangkai dimakan lo gitu. Padahal kita makan ayam goreng, ayam Kentucky, ayam ini itu, terus makan rendang bisa juga, bener juga dia dia kalau dia bilang gitu, bangkai dimakan lo gitu kan. Itu bener juga. Tapi kan di sini lah manfaatnya taksis, manfaatnya pengecualian. Jadi dia bukannya menghapus kata bangkai tadi bukan, tapi menjelaskan bangkai apa dulu dong gitu ya. Yang bagaimana dulu dong gitu kan. Saya kan makan sapi, bener. Dia bangkai, tetapi bangkai yang matinya dengan cara disembelih. Bukan kayak itu tuh misalnya ayam tiren misalnya, ayam yang mati kemarin terus dijual hari ini. Nah, ayam yang mati ke tiren itu matinya karena sakit, karena nggak tahan dengan cuaca, nggak tahan dengan kondisi dan tekanan di dalam perjalanan yang sangat panas, itu kan banyak yang mati tuh, ya. Di dalam keranjang ayam tuh kalau lagi dibawa pakai mobil, misalnya dari satu tempat ke tempat lain yang cukup jauh, itu kan banyak ayam yang mati. Nah itu orang yang nggak amanah, yang tidak jujur itu udah disiangin aja semua, bulu-bulunya diperbaiki, gini-gini. Terus ininya dicoak sedikit lehernya, kesannya disembelih gitu ya. Itu banyak juga tuh ayam namanya ayam tiren, ya. Jadi bukan taksis ini bukan seperti nasi mansu, ya berbeda. Ya, kalau nasi mansu memang mengganti, tapi kalau kalau ini justru menjelaskan atau memberikan perincian ya atau menjelaskan secara lebih detail dan dengan ada pengecualian gitu ya. Seperti itu. Bisa ya dipahami ya antara taksis dengan
apa namanya kasih manusia. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan lagi yang lain. Afwan Pak, izin bertanya. Boleh, silakan. Tadi Bapak menyebutkan yang taksis itu Bapak nyebut contoh yang Fatahrir Raqabah, terus ada lagi di ayat lain Fatahrir Raqabatin Mu'minah. Berarti kalau misalnya kan yang di surat Al-Mujadilah ayat 3 itu Fatahrir Raqabah itu kan ayatnya kan tentang zihar kan Pak? Waladina Tentang, yudhahiruna tentang zihar. Zihar. oh ya, Waladina zihar. yudhahiruna itu kan awalnya. Heeh. Berarti bukan maaf Pak, menurut kirain Ana yang Ana pahami untuk ayat 3 di surat Mujadilah itu kan membahas tentang zihar. Jadi boleh memerdekakan hamba sahaya aja. Kirain Ana gitu. Terus di surat An-Nisa tentang pembunuh. Nah, khusus untuk yang membunuh itu harus membebaskan budak yang beriman. Bukan gitu ya Pak berarti? Apa gimana Pak? Jadi gini ya, kan ketika ini terkait dengan kifarat ya, zihar atau apa, itu jelas begini. Ketika kifarat itu kan umumnya memberikan bentuknya adalah berpuasa 3 hari berturut-turut, kemudian memberi makan, yang kedua memberi makan fakir miskin, yang ketiga memerdekakan budak gitu kan umumnya. Nah, ketika misalnya tadi berpuasa 3 hari misalnya, oke, atau 2 bulan berturut-turut bagi yang berhubungan suami istri di bulan Ramadan, gitu ya. Nah, kemudian memberi makan fakir miskin, 60 fakir miskin itu kan mudah dan gampang, ukurannya juga sudah jelas. Nah, sekarang ketika disebutkan memerdekakan budak, nah, itu budak yang kayak gimana tuh ya, gitu kan. Sedangkan kalau di dalam konteks secara umum budak itu bukan hanya yang Muslim saja. Dalam sejarah itu banyak juga orang-orang Muslim yang dijadikan budak gitu ya. Nah, sekarang bagaimana nih buat kita Muslim? Nah, maka ada pembatasan di situ ya, pembatasan. Nah, ini saya mengambil contohnya itu bukan terkait dengan misalnya materinya dia adalah bagian dari jihar, bagian dari kifarat, bukan. Yang maksud saya adalah misalnya sifat. Tadi kan disebutkan tahsis itu ada isna, ya ada pengecualian, terus ada syarat, ada sifat. Ya, kalau isna tadi dengan kata ilah, kemudian syarat itu dengan kata iza dan fa nanti ujungnya. Ya, faiza farogta fansob gitu ya. Faiza, nah itu syaratnya, fansob itu adalah jawab syaratnya. Jadi faiza fa. Nah, kemudian ada sifat. Seperti apa nih yang dimaksud dengan sifat? Nah, saya memberikan contohnya adalah rokobatun mu'minah. Ya, fatahriru rokobah itu awalnya kan, gitu ya. Nah, rokobah yang bagaimana gitu ya? Hamba atau budak yang seperti apa gitu kan? Maka dijelaskan rokobatim mu'minah. Nah, kata mukminah ini adalah sifat bagi rokobah. Itu yang saya maksud. Gitu ya. Bisa dipahami? Jadi maupun tentang menghina istri atau membunuh itu tetap harus budak yang beriman gitu ya Pak berarti? Ya, kalau nanti dilihat di penjelasan tentang itu, kan kita tidak membahas kita tidak membahas tentang intensitas atau apa ya bahasanya ya, isi dari apa namanya denda itu, kifarat itu. Saya hanya memberikan contoh tentang ini saja. Adapun itu nanti masuk ke dalam pembahasan kifarat ya, kifaratnya itu. Apa saja kalau yang begini, apa saja kalau begini, apa saja. Nah, saya tidak membahas itu, saya hanya memberikan contoh sifat itu bisa mentaksis. Ya, kalau tadi dikatakan rokobah itu bermakna umum. Nah, kemudian ditaksis, maka menjadi rokobah mukminah gitu. Ditaksis dengan apa? Dengan sifat. Nah, mana sifatnya? Mukminah. Yang di taksisnya adalah kata rokobah gitu ya. Itu maksud saya. Bisa dipahami ya. Jadi tidak nyangkut ke sana. Ya, tidak nyangkut ke terkaitan dengan kifarat atau denda ya, atau dam atau fidyah tidak. Atau hadyu tidak. Tapi
Ya saya hanya memberikan makna yang umum itu ditaksis dengan kata sifat. Apa contohnya? Yaitu tadi ya, dengan kata sifat. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Syukron, Pak. Afwan. Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ini ada yang ada 39 orang ya. Coba saya itu dulu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Kita akhiri sama-sama dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.